Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa al akhawat sahabat madrasah mar'ah salihan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Tak lupa pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, tekun mempelajarinya, mengamalkannya serta menyebarkannya. Para akhwat, sahabat madrasah Mar'ah Shalihin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini adalah pembahasan pada pasal yang ke-10 dalam kitab Tanbihatun, ya. Penjelasan ringkas ala ahkamin takhtasu bil mu'minat, yaitu penjelasan berapa poin-poin penting tentang hukum yang berhubungan secara khusus dengan para kaum wanita yang beriman. Para akhwat sahabat madrasah Mar'ah Shalihin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan ini mungkin tidak selesai satu kali pembahasan, akan bersambung insyaallah pada pekan yang datang. Baik, pembahasannya itu berkenaan dengan hal-hal yang dapat menjaga kehormatan dan kesucian para wanita. Yang dibahas akhir dari pembahasan kitab ini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di mana pembahasan pertama akan menjelaskan ini. Maksud dari pembahasan ini adalah berapa hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh para wanita muslimah ataupun para wanita secara umum, yaitu mengenai sikap perilaku yang harus diperhatikan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan dan kesucian mereka, terhindar dari perkara-perkara yang akan merusak nilai-nilai kehormatan mereka. Maka pada poin-poin berikut ini akan dibahas beberapa perkara tersebut. Pertama, di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan perkara yang dapat menjaga kehormatan, kemuliaan, kesucian para wanita. Yang pertama adalah yaitu menjaga pandangan. Beliau menyebutkan poin pertama, wanita seperti laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, al-mar'atu karrajuli ma'muratun bighaddil basari wa hifdzil farji. Perempuan itu seperti laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Ya. Jadi atau menjaga kesuciannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering didengar oleh para kaum mukminat, yaitu surat Nur ayat 30 sampai 31, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, yaitu hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi beda antara menundukkan pandangan dan menundukkan kepala. Ada sebagian yang paham menundukkan kepala, yang disuruh menundukkan pandangan bukan menundukkan kepala. Ya. Menundukkan pandangan dari apa? Dari secara khusus dalam ayat ini adalah menundukkan pandangan dari melihat lawan jenis yang bukan mahram. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya. Kemudian termasuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang akan melalaikan atau sesuatu yang haram untuk dilihat, ya. Akan termasuk dalam ini juga menundukkan pandang dari melihat kemegahan kemudian duniawi. Tetapi secara khusus di sini adalah berkaitan dengan masalah menjaga pandangan mata.
Ya, dari melihat ya bagi laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk para laki-laki yang beriman karena ya awal dari sebuah jatuhnya ke maksiat dimulai dari pandangan. Sehingga para ulama menyebutkan di sini Allah menyuruh kaum mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan wa yahfadhu furujahum dan menjaga kesucian mereka. Ya. Karena begitu erat antara pandangan dengan menjaga kesucian itu. Artinya sebab yang terbesar jatuhnya seseorang ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, ya, menjaga kesucian dan kemuliaan dirinya, kehormatan dan kemaluannya adalah karena tidak menjaga pandangan. Nah, baik melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala melalui media-media, apakah itu media cetak ataupun media tontonan, ya, melalui lensa, video-video, foto-foto, ya, gambar-gambar, ya. Nah, ini diharamkan melihat seperti itu karena dapat memancing untuk terjerumus kepada hal-hal yang berbau kezinaan atau akan memotivasi seorang untuk jatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah, perbuatan penyimpangan di dalam urusan melepaskan syahwatnya. Nah, dzalika azka lahum kata Allah. Nah, ini setelah Allah memanggil orang-orang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya, kemudian itu lebih membuat mereka lebih suci. Azka lahum. Nah, itu akan membuat mereka lebih suci. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha memberitakan apa yang mereka lakukan. Nah, karena akan tahu Allah Subhanahu wa taala siapa yang melihat sesuatu yang diharamkan walaupun tidak di hadapan orang lain, ya Allah Maha tahu. Allah akan membalasi perbuatannya. Maka kenapa ayat ini tutup dengan khabirun? Karena Allah sangat tahu dan akan membalasi dengan apa yang mereka lakukan. Ya, di antaranya adalah tidak mengindahkan larangan yang Allah atau tidak melaksanakan perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri, kesucian diri. Baik. Ada 3 poin di situ, yaitu pertama adalah menjaga pandangan, penglihatan, yang kedua menjaga kesucian diri, yang ketiga adalah orang yang menjaga pandangannya dan menjaga kesucian dirinya, dzalika azka lahum, itu akan lebih membawa mereka kepada kesucian. Ya, menjaga kemaluannya, kehormatannya dan menjaga pandangannya. Ini adalah jalan yang sangat jitu, cara yang sangat penting, cara yang sangat jitu dalam menjaga kebersihan jiwa seseorang. Nah, kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada orang beriman yang perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, dan juga katakan kepada wanita-wanita beriman, ya, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, ya, atau penglihatan mereka, ya, dan menjaga kemaluan atau kesucian mereka. Ya, menjaga kemaluan mereka atau menjaga artikan juga kesucian mereka, kesucian diri mereka. Baik. Kemudian setelah itu Syekh menukilkan penjelasan ayat ini dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau Adwa al-Bayan. Beliau menyebutkan qala Syekhuna Asy-Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah fi tafsiri Adwa al-Bayan, di mana beliau menukilkan perkataan Syekh beliau, berkata guru kami, ya, Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa al-Bayan, amara jalla wa ala al-mu'minin wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian dirinya. Wa yadkhul fi hifdzil farji hifdhuhu minaz zina. Nah, termasuk menjaga, maksud dari menjaga kesucian diri tadi adalah menjaga dari zina. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW kutiba ala min Adam hadhu minaz zina. Ya. Di mana setiap anak Adam ini ada peluang yang membuatnya itu kepada zina.
disebutkan ada zina yang dalam bentuk pandangan, ada pendengaran, ada bentuk rabaan. Taib. Dengan tanah. Ya, al-aina tazniyani wa zinahuma an-nazar wal udhuna tazniyani wa zinahuma as-sam'. Ya. Wal yadu tazniyani wa zinahuma al-batsh atau al-massu. Ya, al-massu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, jadi hati-hati. Jadi untuk terhindar dari segala perkara-perkara yang mendatangkan zina, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekatkan zina. Ya, innahu kana fasyatan wa sa'a sabila, itu kan perbuatan itu sangat keji sekali dan seburuk jalan, ya, di dalam memuaskan nafsu atau kemauan birahi. Termasuk menjaga kemaluan tadi adalah dari berzina, liwat, dan lesbi. Kalau sesama laki disebut liwat, sesama perempuan disebut wal musahaqah. Musahaqah itu adalah perbuatan lesbi. Ya. Baik dilakukan lawan jenis disebut zina, sesama laki-laki disebut liwat, ini haram. Ya, di ayat ini menjaga kemaluan dimaksud dalam ayat ini mencakup di antara perbuatan zina, menjauhi perbuatan zina, menjauhi perbuatan liwat, menjauhi perbuatan lesbi. Ya, kalau sama perempuan disebut lesbi. Ya. Wa yakhul fi hifdzil farji hifdhuhu min az-zina wal liwat wal musahaqah. Jadi dia harus hindari perbuatan ini, dan ini suatu fitnah yang sangat mengerikan di zaman kita ini, ya, sangat mengerikan di zaman kita ini. Perbuatan ini sangat mengerikan, baik itu zina ataupun yang disebut dengan LGBT, ya, homoseksual, kemudian laki-laki suka pada laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini perbuatan yang, dan perbuatan laki-laki suka sama laki-laki dan perempuan sama perempuan ini lebih parah daripada perbuatan zina, sehingga azab yang Allah berikan, ya, dosanya jauh lebih berat, sehingga perbuatan yang Allah berikan hukum pada pelakunya adalah sangat mengerikan sekali, seperti dibalikannya bumi pelaku dari kaum Nabi Lut, sehingga sampai hari ini tempat dikenal dengan laut mati itu adalah bekas di mana tempat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijungkir balikkan bumi tempat mereka tinggal, ya. Wa hifdhuhu minal ibda'i linnas, termasuk menjaganya adalah dari memperlihatkan bagian-bagian sensitif dari, ya, yang aurat dan membukanya kepada orang lain, itu tidak boleh. Nah, itu menjaga dari pandangan orang lain, maka orang lain juga, kita juga harus menjaga dari melihat aurat orang lain, dan seseorang itu juga menjaga auratnya dari dilihat orang lain. Jadi jangan dilihat orang lain, dibiarkan dilihat orang lain, ya, dengan menutup, memakai busana yang sesuai dengan aturan Islam. Demikian pula seorang laki-laki pun atau perempuan tidak boleh pula melihat sesuatu yang diharamkan dari bagian tubuh lawan jenisnya yang bukan mahram, ya. Dan juga menundukkan pandangan dari melihat lawan jenisnya. Baik. Ila an qala, sampai beliau menjelaskan wa qad wa'adallahu ta'ala man imtasala amrahu fi hadhil ayah. Dan Allah telah menjanjikan dalam ayat yang mulia ini, siapa yang melaksanakan perintahnya, ya, baik laki-laki dan perempuan, yaitu ampunan dan pahala yang agung. Hal itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab apabila dia menjalankan khisal al-madhkura fi surat Al-Ahzab. Apabila dia menjalankan, ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimin muslimat mu'minin mu'minat, ya, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal hafizina furujahum wal hafizati. Nah, laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya dan perempuan menjaga kemaluannya, dan juga perempuan yang menjaga kehormatannya, wadzakirinallaha wa katsiran wadzakirat. Laki-laki yang selalu ingat kepada Allah, yang sering ingat, yang mengingat Allah banyak, demikian pula perempuan-perempuan. Ya. Adallahu lahum, Allah menjanjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang sangat agung. Ampunan dan pahala yang sangat agung. Nah, ini nukilan dari kitab tafsir Adwa'ul Bayan, jilid ke-6 halaman 186 sampai 187. Nah, jadi ayat mulia tadi menjaga kehormatan diri tadi, termasuk menjaga dalam artian menutup aurat, dan juga
termasuk menjaga kehormatan itu adalah tidak melihat aurat orang lain, sisi-sisi bagian tubuh orang lain yang dapat menggoda kita jatuh kepada perbuatan maksiat. Nah, ya sehingga tidak menjaga diri pula kita jadinya. Jadi menjaga diri agar tidak menjadi korban ataupun menjaga diri tidak menjadi pelaku. Nah, ya. Baik. Lalu bila menjelaskan al-musahaqah itu maksudnya apa? Al-musahaqah ya ityanul mar'ah al-mar'ah, yaitu perempuan suka pada perempuan. Ya. Atau dengan cara memijit dan segala macamnya. Belum mudahlah di sini disebutkan oleh Syekh, ya, artinya adalah perbuatan-perbuatan yang bernuansa nilai-nilai yang diharamkan oleh Islam. Ya. Ya, sukanya perempuan kepada perempuan. Wadzalika jarimatun 'azimatun, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar kata Syekh. Jarimah, perbuatan dosa. Ya, kejahatan yang besar. Tastahiqu 'alaiha al-fa'ilatani, orang yang melakukan orang pelaku keduanya atau pelaku keduanya berhak untuk mendapatkan ta'diban radian, yaitu hukuman yang membuat dia jera. Nah, hukuman yang membuat dia jera. Nah, jadi pelakunya harus diberi hukuman yang membuat mereka jera. Baik pelaku homo ataupun ini disebut dengan liwat atau pelaku lesbi, ya, dan lain sebagainya. Baik, hal-hal yang berbau dalam penyimpangan seksual seperti yang terkenal istilah LGBT, ya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan pada jilid ke-8 halaman 198, wa in tadalakatil mar'atani fahuma zaniyatani. Jika dua perempuan saling memijit yang lainnya, maksudnya dalam rangka melakukan perbuatan yang keji itu, zaniyatani, mereka berdua dianggap pezina. Walau perempuan sama perempuan, mal'unatani, yang keduanya dilaknat. Sebagaimana diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atatil mar'atu mar'ata fahuma zaniyatani. Ya. Apabila perempuan yang suka pada perempuan lainnya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti laki dan perempuan yang sah suami istri, ya, saling memegang, ya, dan seterusnya, wa alaihim at-ta'zir, keduanya harus beri hukuman yang sangat berat, ya, li'annahu zina la hadda fihi, karena perbuatan itu adalah perbuatan zina yang tidak ditetapkan hukum pelakunya secara tegas dalam syariat, tetapi diberikan hukumnya namanya ta'zir. Ya, ta'zir. Tentu ini juga kembali di pandang fuqaha, ya. Para fuqaha ada yang mengatakan hukum liwat itu ya ngeri hukumnya. Ada menyebutkan dipancung, ya, kemudian ada yang menyebutkan dilemparkan dari bukit ke bawah sebagai bentuk kehinaan dia. Kemudian ada pula yang menyebutkan jika dia sudah menikah, nah perbuatannya seperti orang yang berzina, dirajam, ya, dan lainnya. Banyak penjelasan fuqaha dengan ini orang pelakon. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah begitu beratnya hukuman di dalam syariat Islam bagi pelakunya, menunjukkan begitu besarnya pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Ya. Misalnya pelanggaran dosa yang besar dilakukan sehingga dalam sebuah sejarah umat manusia Allah mengkisahkan hukuman Allah terhadap pelakunya terhadap yang terjadi di masa kaum Nabi Lut. Nah, fal tahdharil mar'atul muslimah, hendaklah wanita-wanita muslimah secara khusus, ya, remaji-remaji ini, syabat yang masih muda-muda, mempilih hadal munkar al-qabih, dari melakukan kemungkaran sangat keji ini. Perbuatan mungkar yang sangat keji ini. Nah, ini banyak sekali sekarang fitnah-fitnah ini terjadi di remaja-remaja muda yang masih usia-usia belia, ya. Dari mana? Adalah karena melihat tontonan-tontonan yang keji itu, membaca tulisan-tulisan yang keji, atau melihat foto-foto yang begitu menjijikkan itu. Maka ini perlu diwaspadai para wanita muslimah. Jangan sama sekali, ya, mengikuti mencoba ingin tahu, jangan. Karena akan membuat kita penasaran dan akan membuat kita terpancing untuk mencoba, ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu hati-hati, ya, karena setan itu dalam menggoda
adalah secara perlahan-lahan. Maka Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah pertama bila diikuti, maka sangat mudah untuk dijerumus pada langkah keduanya. Maka ini adalah langkah-langkah setan yang harus diwaspadai oleh para wanita muslimah. Ya, baik. Wa amma an ghaddil basar, adapun tentang menundukkan pandangan, qad qala anhu Alama Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'al an dawa' asy-syafi, atau judul lain ada Ad-Da' wad Dawa. Ini buku sangat-sangat bagus sekali untuk dibaca ya, Al-Jawabul Kafi ini. Kenapa? Di sana Ibnu Qayyim di samping memberikan gambaran betapa bahayanya maksiat, ya, dan juga menjelaskan bagaimana terapi untuk menghindar dari maksiat itu. Jadi itu bagusnya buku ini. Jadi judulnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa' asy-syafi, ya, jawaban yang sempurna bagi orang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Atau dalam judul lain Ad-Da' wad Dawa, yaitu penyakit dan obat. Nah, ini sangat benar. Penyakit, maksudnya penyakit hati, penyakit bagai penyakit disebut situ, ada penyakit kufur, tughyan, kezaliman, kemunafikan, ya. Dalam buku ini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sumber kesesatan dan kezaliman manusia itu dari dua saja, kebodohan dan baghi wa zulm. Kebodohan yang menimbulkan dia jatuh ke dalam maksiat, atau disebut juga yang kedua oleh Ibnu Qayyim adalah syubhat dan asyahawat. Dua itu. Jadi kalau syubhat yaitu diubat dengan ilmu, asyahawat dilawan dengan kesabaran, kata Ibnu Qayyim. Maka dari itu beliau mengambil faedah dari firman Allah SWT, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setelah Allah menyebutkan semua manusia itu dalam keadaan kerugian, kalau di ujungnya Allah menyebutkan surat wal asr tersebut, yaitu saling memberi nasihatlah dengan kesabaran dan dengan tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihati dengan kebenaran, memberikan keyakinan. Maka syubhat dilawan dengan keyakinan, kalau syahwat adalah dilawan dengan kesabaran. Baik. Mengendalikan diri dari jatuh kepada perbuatan maksiat tersebut. Nah, di sini Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi ini sangat penting kiranya seorang muslim menikmati buku ini. Sungguh sangat menggugah jiwa sekali ya, buku Jawabul Kafi ini. Sungguh sangat-sangat begitu penting untuk dibaca oleh setiap pribadi ya, karena mengingat isinya sangat-sangat mengabarkan bagaimana efek dari dosa itu kepada diri seseorang. Jadi samping efeknya di dunia, juga efeknya pada jiwanya dan efeknya juga di akhirat kelak. Wa amal lahadhat, nah ini adalah pandangan demi pandangan. Suri pandang istilah orang ya. Fa ya raidus syahwat. Pandangan demi pandangan itu adalah raidus syahwat. Itulah kuda atau yang akan mengiring kita ke dalam syahwat. Jatuh kepada Rasulih ya, qaidus syahwat rasuluha. Itu adalah utusan, panggilan syahwat ya, atau yang membuat orang jatuh kepada syahwat. Mulai dari pandangan ya, disebutkan dalam kata-kata mutiara ya, dari mata jatuh ke hati ya. Maka lalu di sini disebutkan dalam kain bagaimana proses jatuh seorang tadi ke dalam maksiat. Mulai dari sebuah pandangan, dari pandangan akan jatuh kepada syahwat ya, dan pandang itu merupakan raidus syahwah, yang pandangan itu adalah bagaikan tunggangannya syahwat ya, raidnya atau rasuluha yang membawahnya ya. Jadi wahibdhuha aslu hifdzil wahibdhuha ya, menjaganya adalah menjaga pandangan tadi, aslu hifdzil farji. Itu dasar bisa orang menjaga kemaluannya dan kehormatan kesuciannya. Jadi katanya orang yang itu dasar pertama untuk menjaga kehormatan diri adalah menjaga pandangan. Katanya begitu. Menjaga kemaluan dasarnya awalnya ada jaga pandangan. Faman atlaqa nadharahu, barang siapa yang membiarkan matanya menoleh ke sini, pandangannya bebas, aurada nafsahu mawaridal halak. Dirinya akan ya terjerumus ke dalam berbagai jurang kebinasaan.
dia akan membawa dirinya ke dalam jurang kebinasaan, bagi jurang kebinasaan. Kalau orang ya membebaskan pandangannya, tidak menundukkan pandangan. Nah, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, la tattabi'in nadhrata la tattabi'un nadhratu bin nadhrata. La tattabi'un nadhrata. Wahai Ali, jangan engkau memandang dan memandang. Jadi, fa inna malakal ula, yang pertama itu boleh. Jadi pandangan demi pandangan jangan. Tapi inna malakal ula, hanya dibolehkan bagimu pandang pertama. Pandang pertama maksudnya apa? Terlihat lalu palingkan. Bukan berarti pandang pertama baru sekali kok, tapi natapnya lama. Nah, itu bukan. Jadi maksudnya ini adalah pandang pertama, fa inna malakal ula, itu maksudnya jika terlihat langsung menoleh berpindah secepatnya, tidak terpetuk mening atau istilahnya menatap ya dan tertegun lama, bukan begitu maksudnya. Ya. Al-muradu biha nadratul faja'ah. Yang dimaksud kata Ibnu Qayyim, nadratul ula itu apa? Innal lakal ula itu adalah pandangan yang pertama itu, yang maksudnya adalah yaitu nadratul faja'ah, kebetulan terlihat. Allati taqa biduni qasdin, yang terjadi tanpa dimaksud, tanpa disengaja. Pandangan yang tanpa disengaja, itu yang pertama. Kalau sudah melihat lalu menatap terus, itu sudah disengaja namanya. Jadi pandangan yang tidak disengaja itu yang dimaksud dengan pandangan pertama tadi, pandangan yang tidak sengaja, an-nadhrah. Fa innal faula, itulah yang tidak diberi dosa atas pelakunya. Fa innama lakal ula, itu yang engkau boleh yang pertama saja, yaitu ketika pandangan secara tidak sengaja. Qala fa bil musnad, dan Imam Qayyim menyebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW, an-nadhru sahmun masmumun. Ya, an-nadhru sahmun masmumun min sihamil iblis. Melihat ya kepada sesuatu yang diharamkan itu ya bagaikan anak panah yang beracun. Dan dia adalah dari anak-anak panah iblis. Ya, melihat kepada lawan jenis berpandangan, nadru sahmun masmun, itu analah ya anak panah yang beracun, dan dia adalah merupakan anak panah yang anak panahnya iblis, artinya merupakan itu perbuatan yang didorong, yang dibisikkan ya, yang diinginkan oleh iblis atau setan ya. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan ya, wa nadhru aslu amatil hawadis. Pandangan ini adalah pokok pertama kebanyakan terjadinya berbagai peristiwa berasal dari sebuah pandangan. Ya, kata Ibnu Qayyim, pandangan itu adalah dasar ya terjadinya banyak peristiwa. Allati tusibul insan, yang menimpa banyak manusia. Banyak peristiwa ya, baik yang berkenaan dengan tadi perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan hubungan jins ya, syahwat ya, baik syahwat dunia, kemewahan, kemegahan, model-model, itu semuanya pandangan kan. Subhanallah, memang seseorang yang menjaga pandangan ini sebenarnya sangat hidupnya sangat bahagia dan tenang sepertinya. Ya, tidak banyak masalah dia. Karena setiap apa yang dilihat akan membawa pikiran, akan menjadi sebuah renungan dan seterusnya. Kadang-kadang begitu, ya. Nah, oleh sebab itu kata beliau, pandangan itu adalah dasar secara umum kebanyakan peristiwa yang menimpa manusia. Ya, fa inna nazrata tulidul khatra. Jadi kata beliau, dari pandangan timbul adanya khatra. Khatra itu apa? Pikiran. Ya, mulai ada perasaan. Sama tulidul khatra fikra. Dari adanya terbetik di hati muncul menjadi pikiran. Jadi itu. Dari pandangan lalu terbawa ke hati menjadi sebuah perasaan, menjadikan sebuah keinginan. Sementara itu menjadi buah pikiran. Nah, dari buah pikiran sumatul fikratus syahwat. Dari menjadi buah pikiran lahir syahwat. Dari menjadi pikiran, setelah dipikiran lain syahwat. Ya, summa dari syahwat summa tulidu iradah. Dari timbul ada rasa syahwat,
timbul keinginan. Kata Ibnu Qayyim, dari keinginan summa taqwa, kemudian keinginan itu irada ini semakin kuat, ya, fatasiru azimah jazimah, menjadi sebuah rencana yang ingin rencana yang sudah matang, menjadi sebuah azimah, keinginan yang sangat kuat. Dari keinginan pertama menjadi azimah dia, suatu kalau azimah itu orang yang sudah merencanakan suatu perbuatan yang dengan keinginan yang kuat, ya. Menjadi sebuah azimah, ya, rencana, membuat rencana. Kalau sudah ada keinginan, dia membuat perencanaan yang matang. Fa yaqa'al fi'lu walabud, dari situ lahirlah tindakan setelah adanya rencana tadi. Ya, walabud, mesti akan lahir sebuah tindakan malamin amihumani, selama tidak ada hal yang menghambatnya. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Walihada qila, karena itulah disebutkan oleh sebagian orang, ya, diungkapkan as-sabru ala ghadil basri aisar min sabri ala alamin ba'dahu. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan ungkapan orang mengatakan kesabaran dalam mengendalikan pandangan, dari menundukkan pandangan itu lebih mudah, lebih gampang, ya, daripada sabar dari menanggung alam, ya, kesedihan yang ada setelahnya. Ya, ketika seseorang tidak menahan pandangannya, tidak mengendalikan pandangannya, maka setelah itu akan terjadi perkara-perkara yang tadi kata Ibnu Qayyim, seperti dari pandangan jatuh ke hati, dari hati merupakan bisikan-bisikan menjadi sebuah pikiran, dari pikiran timbul keinginan dari syahwat ingin melakukan, dari melakukan membuat perencanaan yang matang, dari perencanaan jadi sebuah tindakan. Nah, kata Ibnu Qayyim menyebutkan kesabaran dari mengendalikan penglihatan tadi itu lebih mudah daripada kesabaran menahan efek dari akibat tindakan seseorang yang tidak menjaga pandangannya. Baik. Selesai nukilan dari Ibnu Qayyim, ini menunjukkan betapa kunci utama untuk terhindar dari maksiat, perbuatan-perbuatan yang tercela akan merusak kesucian seseorang adalah dimulai dari menahan pandangan dan mengendalikan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaiki ayatuhal ukhtul muslimah, hendaklah engkau wahai para saudari-saudariku muslimah untuk menundukkan pandangan dari melihat kepada laki-laki dan tidak melihat kepada foto-foto yang menggoda. Nah, sehari ini tidak sedikit, ya, sebagian dari mahasiswi yang lebih candu menonton Koreaan, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, harus diwaspadai, ya. Baik. Jadi kata beliau, hati-hati, ya. Hai kaum muslimah, hendak jaga kalian pandang kalian dari melihat laki-laki, ya, dan tidak melihat foto-foto yang atau buku-buku tontonan ataupun akun-akun lah, ya, akun-akun yang di situ dimunculkan, ya, hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, ya, baik dari pemeran-pemerannya ataupun tingkah laku yang diperankannya, ya. Jadi hati-hati terhadap foto-foto al-fatinah, foto-foto yang membawa fitnah yang ditampilkan di sebagian majalah-majalah umpamanya. Kalau dulu kan majalah, kalau sekarang au ala syasyatin fi tilfaz, atau melalui yaitu TV-TV tontonan, ya, lensa-lensa TV atau video, ya. Taslami min su'il aqibah, anti akan selamat atau engkau akan selamat dari buruknya suatu akibat yang buruk. Jadi untuk menyelamatkan diri dia akibat yang buruk. Kam nazratan jarat ala sahibiha, betapa banyaknya pandangan yang tidak dikendalikan menimpa pelakunya hasrah, membawa penyesalan bagi pelakunya. Jadi tidak sedikit, ya, orang yang tidak menjaga pandangannya membawakan penyesalan atas pelakunya. Kemudian wanaru min mustasghirish syarari. Jadi maksud ini sini apa?
api itu menyala muncul dari percikan yang kecil. Ya. Asalnya terbakarnya sebuah kota, sebuah rumah, ya, sebuah ladang. Ya. Awalnya apa itu? Konslet kecil saja. Konslet kecil saja. Jadi jangan pernah bermain api kata orang, ya, sehingga bisa terjadi kebakaran. Jadi beliau memberikan perumpamaan kebakaran, meludeskan kota, ya, itu berasal dari hanya percikan kecil dari api, pancingan-pancingan kecil saja. Maka dari itu hendaklah wahai para wanita muslimah, kata beliau, kalian menghindari sebab-sebab yang akan membawa kalian untuk jatuh ke dalam fitnah, ya, terutama fitnah syahwat. Yang kedua adalah, beliau menyebutkan setelah menjaga pandangan, ya, penting menjaga pandangan bagi para wanita. Yang kedua adalah sebab-sebab yang dapat menjaga kesucian, ya, menjaga kemaluan, kehormatan, al-ibtiadu 'anil istima' al-aghani wal mazamir, yaitu menjauhi mendengar nyanyi-nyanyian dan berbagai macam bentuk alat musik lainnya. Seruling, gitar dan segala macamnya, ya. Jadi di antara sebab-sebab dapat menjaga kehormatan diri, kesucian diri itu adalah hindari, ya, menghindari mendengar nyanyi-nyanyian dan musik-musik dan berbagai bentuk alat-alat musik lainnya, ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Isaghatul Lahfan. Hari ini kan kemarin sempat viral, ya, komentar-komentar tentang keharaman musik dan nyanyi, ya. Di sini jauhi mendengar nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian, para ulama memang merinci dalam ini, nyanyi-nyanyian itu seperti syair. Jika kalau diiringi dengan musik haram, diiringi dengan musik jelas haram. Kemudian nyanyi-nyanyian yang berisi perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat juga haram. Namun ada syair-syair yang sifatnya nasihat, mencerita tentang kemuliaan akhlak, ya, keindahannya ilmu, agungnya kekuasaan Allah tanpa diiringi dengan musik. Itu sebagian ulama ada mengatakan hal yang mubah. Tapi tanpa diiringi dengan irama seperti musik, irama-irama nyanyian yang diiringi dengan musik. Ya, irama-irama digunakan untuk semuanya isinya selawat, tapi digunakan irama-irama nyanyi-nyanyi yang biasanya dilakukan, apalagi semuanya mau pakai musik TikTok segala macam. Itu jelas haram. Ya, tidak ada ulama yang menghalalkan itu sama sekali. Ya, apalagi mengatakan itu sebagai jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah pernah kita bahas, berapa kita membahas tentang orang yang mengatakan adanya musik religi dan segala macam. Itu sudah diharamkan sejak lama oleh para ulama. Di mana sebagian orang sufi di masa Imam Syafi'i di Baghdad melantunkan syair-syair zuhud. Dia disebut dengan tagbir. Itu tidak ada isinya, tidak joget-joget, ya. Mereka cuma melantunkan syair zuhud dengan dengan irama-irama yang menyedihkan. Tapi kenapa dicela oleh Imam Syafi'i? Karena mereka telah lalai dari Al-Quran, lebih suka hal-hal seperti itu daripada Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan dalam satu ungkapan yang masyhur sekali, ini taraktu bi ba'dak syai'an, ya, ahdatsathu zanadiqah. Aku ada meninggalkan suatu hal di Baghdad yang dibuat oleh orang-orang zindik, ya, yasamunau takbir. Mereka menamakan takbir liyasudun nas 'anil Qur'an. Tujuannya adalah untuk melalaikan manusia daripada Al-Qur'an. Nah, sebagian kita kadang-kadang ada yang merasa lebih tersentuh dengan syair-syair daripada ayat Al-Quran. Nah, ini juga berbahaya, ya. Sudah banyak karang para ulama di sini yang membahas masalah ini, tidak sedikit, ya, tulisan-tulisan para ulama membahas masalah ini, ya. Di antaranya yang kami itu tesis S2 yang penelitian manuskrip yang kami lakukan, karangan Mahmud Dashti, bisa di-download, ada PDF-nya, yaitu An-Nahyu an Raqsi was Sama'. Larangan dari berjoget dan bernyanyi. Itu maksudnya dalam bentuk berzikir. Dan di dalam kitab ini beliau membantah semua syubhat-syubhat, hujah-hujah, alasan
argumentasi orang-orang yang membolehkan hal itu. Dan beliau ini wafat pada tahun 664 Hijriah. Jadi bukan artinya murid Ibnu Taimiyah pula, bukan. Ya, baru berumur Ibnu Taimiyah 3 tahun beliau sudah wafat. Karena Ibnu Taimiyah lahir 661 Hijriah. Jadi banyak Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga punya karangan tersebut. Ibnu Qayyim sendiri juga punya. Termasuk dalam kitab Al-Khulafan dan juga Hukmus Sama juga punya. Ibnu Rajab juga punya karangan tentang hal ini. Ya, banyak para ulama-ulama telah menulis kitab-kitab tentang hal ini. Dan apalagi Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tabisu Iblis, ya itu juga disinggung di sana. Baik. Nah, jadi dengarkanlah nasihat-nasihat para ulama-ulama yang mereka ya lebih berilmu, lebih tawadhu, lebih zuhud ya, dan juga orang-orang lebih warok dalam beragama ini. Nah, di antaranya hal-hal yang bisa terpancing jatuh kepada perbuatan zina itu adalah mendengarkan nyanyi-nyanyian ya, dan seruling ya. Mazamir itu sebetulnya seruling ya. Di sini dinukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan jilid 1, jadi halaman 242 sampai 265 ini. Wa mimma kaidi syaitan allati kada biha man qalla nasibuhu minal ilmi wal aqli wad din. Di antara tipu daya setan atau jaringan setan ya yang dia gunakan untuk menangkap orang-orang yang kurang ilmu, akal dan agamanya. Wasada bihal qulubal jahilin, yang dia dengan tipuan itu dapat mengkait ya, mengail atau menangkap hati orang-orang yang bodoh. Wal mubtilin, orang-orang yang menganggur. Sama'ul mukai wa tasdiyah, mendengarkan siulan dan tepuk tangan. Dan dia dalam kitab yang saya sebutkan tadi, di antara dalil mengharamkan, dalam Al-Quran banyak dalil mengharamkan tentang nyanyi. Ya, di antara seperti firman Allah surat Al-Ahzab, firman Allah dalam surat Al-Anfal, yaitu wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidak adalah salatnya orang-orang musyrikin itu, jadi ke mereka di sekitar Ka'bah itu salatnya gimana? Yaitu bersiul dan tepuk tangan. Bersiul dan tepuk tangan. Ya. Dalam surah Luqman, "Min nasi may yashtari lahwal hadits," kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang beli lahwal hadis. Lahwal hadis itu maksudnya apa? Ungkapan-ungkapan yang ungkapan-ungkapan yang sia-sia. Jumhur ahli tafsir, bahkan tidak ada ahli tafsir yang berpendapat menafikan bahwa maksud dalam lahwal hadis itu adalah nyanyian. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang setan yang mempengaruhi manusia. Wastafzizhum, ya, di mana setan itu akan menggoda birijalika wa sautika. Di antara suara setan yang ditafsirkan adalah dengan nyanyi. Banyak sekali dalil-dalil hal ini, ya. Baik, maka kata Ibnu Qayyim, di antara yang alat untuk pancingan setan kepada orang-orang yang kurang ilmu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mengangguran adalah yaitu siulan dan tepuk tangan, wal ghina dan nyanyi-nyanyian. Bahkan Ibnu Mas'ud dan juga Imam Ahmad menyebutkan al-ghinatu yumbitun nifaq, bahwa nyanyi-nyanyi itu menimbulkan kemunafikan diri seseorang, dalam diri seseorang. Yaitu wal ghina bi alatil muharramah, mendengarkan nyanyi dengan alat-alat yang diharamkan. Alladzi yasuddul quluba anil Qur'ani, di mana yang akan membuatkan terhalangnya hati dari Al-Qur'an, ya. Wa yaj'aluha aqifatan, menjadikan ya alal fusuqi wa di mana menjadikan alat-alat tersebut membuat orang tadi aqifah jatuh ke yaitu suka melakukan perbuatan-perbuatan fusuqi wal isyan, perbuatan-perbuatan yang fasik. Fasik itulah melanggar perbuatan yang fasik itu adalah orang yang melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan maksiat, wal isyan dan kedurhakaan. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan musik itu ada huwa Qur'anus syaitan. Dia adalah atau nyanyi-nyanyi dengan alat-alat yang diharamkan tadi, kata Ibnu Qayyim, adalah Qur'anus syaitan. Dia adalah Al-Qur'annya setan. Wal hijabul kitib anir rahman, adalah hal yang dapat hijab yang sangat tebal, ya, benteng yang sangat kokoh yang menghalangi kita untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijab yang akan menghalangi kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruqyatul liwati wa zina. Dia adalah mantra-mantra ya terjadinya
perbuatan liwat dan zina, perbuatan homo, lesbi dan zina. Wa bihi yunalul asyiqul fasiq min ma'syukihi ghayatal muna. Itu adalah cara-cara orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, untuk mendapatkan keinginan dari orang-orang pasangannya. Ya, orang yang sedang asyik dan berbuat kemungkaran, menginginkan keasikan dari lawannya, itu dengan cara-cara menyanyikan lagu dan sebagainya. Ila angqala. Wa amma sama'uhu minal mar'ati. Nah, lalu beliau menyebutkan, adapun mendengarkan nyanyian itu dari wanita atau amrat. Amrat itu laki-laki yang tidak punya jenggot, namanya amrat. Atau anak-anak muda yang masih belum tumbuh jenggotnya. Ya. Tuh. Famin a'dhamil muharramat wa asyadduha fasadan lidin. Itu adalah perkara yang sangat diharamkan dan sangat merusak dalam agama. Nah. Kemudian beliau menyebutkan ila anqal wala raiba anna kulla ghayurin. Tidak diragukan setiap orang yang punya kecemburuan yujannibu ahlahu, akan menjauhkan keluarganya sama al-ghina, dari mendengar nyanyi-nyanyian. Kama yujannibuhunna asbabar raib, dan juga menjauhkan keluarganya, ya, daripada sebab yang membawa, ya, keraguan, ya, sebab-sebab yang akan menjatuhkan ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Dan juga Ibnu Qayyim mengatakan wa minal ma'lumi indal qaumi, dan sudah diketahui secara bersama oleh ulama ini, annal mar'ata idza istas'abat, jadi, atau bukan ulama di sini. Maksud saya tadi adalah sudah diketahui bahwa cara-cara orang-orang untuk merayu wanita itu adalah apabila wanita itu tidak bisa dirayu, ya, seseorang merayu wanita dan sulit untuk seorang mendapatkannya, istahada, ya, dia bersungguh-sungguh bagaimana supaya mendengarkan nyanyian, ya, sautul ghina, mendengarkan suara nyanyian untuk wanita itu. Maka di sana tu'til layan, di situ wanita tadi akan lemas, akan tergoda, ya, akan lunglai. Wa hadza li'anna al-mar'ata sari'atul infial. Kenapa hal itu? Karena wanita itu adalah sangat mudah baper, bahasa orangnya, sangat mudah tergoda dengan suara-suara yang indah. Fa idza kana sautu bil ghina, apabila suara itu diiringi dengan nyanyi-nyanyian, sara infialuha minan wajhain, maka dia akan terjatuh ke dalam pelukan laki-laki itu dari dua sebab. Dari sisi suaranya, wa min jihati makna, ataupun bait-bait syair yang dilantunkan. Jadi di suara dan bait-bait syair yang dilantunkan. Fa amma idza istama'a ila hadhihi ar-ruqya ad-dufu wasyababatu, dan apabila ditambah lagi mantra-mantra setan tadi itu, nyanyian tadi, ditambah dengan duf. Duf itu adalah apa namanya, gendrang, wasyababa, syababa itu adalah gambus, gitar semacamnya, waraksu, dan goyang-goyang, bitakhannus, dengan takhanus itu dengan goyang yang main lunglai-lunglai, wa takassur, yang goyang-goyang yang apa namanya istilahnya, yang takassur itu ya istilahnya yang melemah-lemahkan tulang, ya, bagian tulangnya patah. Maksudnya di situ adalah goyang yang yang belunglai dan merayu lagi, itu bermacam bentuk lekukan-lekukan goyangnya. Seandainya wanita bisa hamil karena nyanyi, sungguh wanita itu akan hamil karena nyanyi itu. Jadi maksudnya bagaimana pengaruh nyanyi-nyanyian kepada wanita. Falau habulat mar'atu min ghina'in lahabulat min hadzal ghina. Kalau seandainya nyanyi itu bisa membuat seorang wanita hamil, sungguh wanita itu akan hamil gara-gara nyanyi. Nah, ini maksudnya di sini menyebutkan bagaimana bahaya nyanyi bagi seorang perempuan. Fala amrullahi kam min hurratin sarat bil ghina minal bagaya. Betapanya banyak dari wanita-wanita yang terhormat menjadi pelacur-pelacur gara-gara nyanyi, ya, dengan sebab nyanyi. Nah, itulah nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Fattaqillaha ayyuhal mar'atul muslimah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai wanita muslimah. Wahdari, hati-hatilah kalian, hadzal marad khuluqi, tentang penyakit akhlak ini, ya, tentang penyakit sikap ini, akhlak ini, pribadi seperti ini, penyakit akhlak yang sangat khatir. Beliau hati-hati tentang penyakit akhlak yang sangat berbahaya ini, khatir. Bahwa istima' al-ghani, mendengar nyanyi-nyanyian allati turawiju bainal muslimin, yang disebarkan, ya, yang dikampanyekan di tengah-tengah kaum muslimin, bi mukhtalifil wasail, dengan berbagai cara, ya, wa anwa'il wasalib, dan bermacam-macam juga
metode, ya, cara dan metode. Mimma ja'ala katsir minal fatayat jahilat. Ini yang membuat kebanyakan dari wanita-wanita muda yang kurang ilmu, yatlubnaha, mereka malah mencari-cari di pasar membelinya, ya, kemudian saling memberikan hadiah antara mereka. Ya, ini perbuatan yang beliau menggambarkan bagaimana di tengah sebagian pemuda-pemuda muslimah terjadi kesukaan-kesukaan terhadap bintang film atau bintang nyanyi, artis-artis segala macamnya. Maka kita lihat, ya, betapa kita saksikan, ya, banyaknya follower daripada para artis-artis melebihi dari follower akun-akun yang menyampaikan nasihat dan kajian. Ini menunjukkan betapa banyaknya korban daripada fitnah nyanyi dan musik tersebut. Baik. Kemudian, ya, di antara perkara yang beliau nasihatkan di sini adalah yang dapat menjaga kehormatan wanita juga adalah, yaitu beliau sebutkan di sini min asbabi hifdzul furuji. Di antara sebab-sebab bisa terjaganya kehormatan wanita, kesuciannya adalah dilarangnya wanita untuk bersafar tanpa mahramnya. Ya. Yang dapat menjaganya dan memeliharanya daripada min atma'il abisin. Dari keinginan-keinginan orang yang ingin berbuat jahat. Ya, orang-orang yang ingin mengganggunya. Ya. Telah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih larangan wanita untuk bersafar tanpa mahram. Di antaranya seperti yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu salata ayyam illa ma'adhi mahramin. Janganlah, tidaklah pantas, ya, la tusafiril mar'atu la tusafiru, tidaklah bersafar, ya, atau janganlah bersafar wanita itu selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga hadis diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tusafiral mar'atu, melarang wanita-wanita untuk musafir, mengadakan perjalanan masirata yaumain aw lailataini, dalam jarak 2 hari atau 2 malam, illa ma'a zaujuha, kecuali dia bersama suaminya, au dzu mahram, atau dia bersama mahramnya. Muttafaqun alaih, hadis juga muttafaqun alaih. Dan juga hadis Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, la hilu limra'atin tu'minu billahi yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa laila illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidaklah halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dari akhir melakukan musafir, mengadakan safar, ya, dalam jarak yaitu 1 hari 1 malam kecuali bersama mahramnya, ya. Hadis ini juga muttafaqun alaih, artinya diwakilkan Imam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini adalah kesahihan yang paling tinggi dari hadis-hadis dalam derajat kesahihannya. Nah, wa takdir fi al-hadis fi salasati ayyam. Lalu adanya penjelasan dalam hadis ini, adanya ketentuan 3 hari, 2 hari dan 1 hari 1 malam. Yang dimaksud makana ala wasail naqal, yaitu yang dimaksud adalah menggunakan alat-alat transportasi yang ma'ruf di zaman itu, ya. Dari berjalan kaki atau menaiki onta atau kuda. Dan juga perbedaan dari lafaz hadis tersebut dalam menentukan kadar lama harinya, ada yang 3 hari, 2 hari atau 1 hari 1 malam, mau akan min dzalik atau lebih kurang dari itu. Hal ini dijelaskan oleh para ulama kenapa ada 3 redaksi atau berbeda redaksi hadisnya. Ada yang melarang 3 hari, ada yang melarang 2 hari, dan 1 hari 1 malam. Yang murad adalah dimaksud kullu ma yusamma safaran fal mar'atu manhiyatun anha. Segala jarak yang secara umum dianggap safar, itu wanita dilarang untuk bersafar tanpa mahram. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, jilid 9 halaman 103, falhasil, maka kesimpulan adalah anna kulla ma yusamma safaran, kata Imam Nawawi, adalah setiap hal yang dikatakan safar, maka wanita dilarang tanpa suami atau tanpa mahram, ya. Setiap hal yang dikatakan safar, ya, wanita itu dilarang kecuali bersama suami atau sama mahramnya. Baik itu 3 hari atau 2 hari atau sehari atau setengah hari dan lainnya. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang umum, di mana
di akhir riwayat Imam Muslim yang lalu, Ibn Abbas menyebutkan riwayatnya berbunyi la tusafir mar'a illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama mahram. Dan ini mencakup semua kondisi yang dianggap safar, ya, wallahu a'lam. Baik. Sebelumnya sudah kita pernah jelaskan juga ini, ya, kita bahas lebih detail sebelumnya. Semua ulama, semua ijma, wajibnya bagi wanita yang bersafar harus dengan mahram. Hanya perbedaan dalam safar yang wajib. Safar wajib pasti apa? Ketika wanita mau melaksanakan haji. Adapun selain safar yang tidak wajib, semua ulama sepakat haram wanita itu bersafar tanpa mahram. Nah, harus diketahui dulu. Yang ada perbedaan ulama adalah safar yang wajib, itu melaksanakan haji, ya, yang safar yang wajib ini, atau dia ingin selamat dari tempat dia kesasar, keluar, atau dia suatu tempat yang berbahaya, ingin pindah ke tempat lain, hijrah umpamanya, dan tidak ada orang yang menemani dia. Ini kondisi-kondisi yang darurat atau kondisi yang darurat. Tapi safar wajib memang ada perbedaan ulama di sini. Seperti ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bolehnya bersafar bila aman bersama grup. Adanya grup wanita yang amanah-amanah atau bersama jumlah yang banyak. Nah, itu ada rukhsah di antara yang diberikan oleh perbedaan ulama antara ulama Hanabilah dan Syafi'i dan Malikiyah. Baik. Kemudian, tetapi safar yang tidak wajib, tidak ada ulama yang membolehkan wanita safar tanpa mahram. Ya, ini perlu kita tegaskan. Karena ada yang salah memahami perbedaan pendapat ulama tersebut, menganggap perbedaan ulama itu dalam semua safar. Padahal perbedaan itu hanya dalam safar wajib. Baik. Adapun orang-orang yang membolehkan safarnya wanita bersama grup, ya, ma'ajamati minan nisa, adanya jumlah jamaah dari wanita untuk melaksanakan haji yang wajib, maka pendapat yang rajih ini adalah menyelisih sunnah. Ya. Ini jelas tadi perbedaan pendapat ulama tentang melaksanakan haji yang wajib. Berkata Imam Khattabi dalam kitab Ma'alim Sunan, jilid kedua, halaman 276 sampai 277, ya, dan juga bersama Tahzib Ibnu Qayyim, waqad khatara Nabi SAW alaiha an tusafira, ya, ila ma'ha rajulun dhu mahramin minha. Di mana qad hadara, ya, hadara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa seorang wanita itu tidak boleh bersafar kecuali bersama laki-laki mahram, ya, dari wanita tersebut. Ma fa'ibatul khuruj laha fi safar al-hajj ma'adam syarita allati asbataha Nabi SAW, membolehkannya keluar bagi wanita untuk safar dalam melaksanakan haji, ya, ma'adam syarita allati asbataha Nabi SAW, tidak terpenuhi syarat yang telah disebutkan ditetapkan oleh Nabi SAW, ini adalah menyelisih sunnah. Jadi di sini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah bahwa wanita yang tidak punya mahram, haji pun tidak wajib bagi dia. Ya, tidak wajib begini. Karena itu syarat untuk melaksanakan haji bagi wanita itu adalah adanya mahram. Maka ini beliau menukilkan pendapat Imam Khattabi, ya, di antara ulama Syafi'iyah menyebutkan di sini, ya, dan juga tadi kita sebutkan pendapat Imam Nawawi, ya, dari ulama Syafi'iyah juga. Ya, maka Imam Khattabi menyebutkan, ya, safarnya wanita tanpa mahram adalah menyalahi apa yang telah ditetapkan Nabi SAW, dan perjalanan wanita tanpa mahram melaksanakan haji menyelisih sunnah, kata Imam Khattabi. Fa idza kana khurujuha ma'adhi mahramin maksiatin lam yujzamuhal hajj. Ya. Apabila wanita itu keluar tanpa ghairi zi mahramin, tanpa ada mahram, itu adalah maksiat, ya. Maka dia tidak diharuskan, lam yajuz, maka dia tidak dibolehkan atau tidak diwajibkan, ya, tidak dilazimkan untuk melaksanakan haji. Wa ta'atun bi amri yu'adi ila maksiatin. Karena bila dia melaksanakan haji tetap tanpa dengan mahram, kata Imam Khattabi, dia, ya, melakukan maksiat untuk melakukan perintah ketaatan. Wa ta'atun bi amrin yu'adi ila, melakukan ketaatan tapi membawa kepada maksiat. Nah, itu di antara pendapat, ya. Tetapi para ulama membahas juga, seandainya wanita tetap pergi haji tanpa mahram, ya, gimana? Maka ulama menyebutkan haji tetap sah, tapi dia tetap dalam keadaan berdosa tanpa safar tanpa mahram. Kemudian saya menyebutkan wahum lam yubihu lil mar'an tusafira biduni mahram mutlaqan. Di para ulama tidak membolehkan wanita itu safar tanpa mahram secara mutlak, tetapi hanya berbeda dalam masalah ini, mabahulha dzalika, hanya dibolehkan wanita itu
bersafar adanya perbedaan pendapat tadi dengan adanya kelompok yang bersama wanita tadi, itu dalam masalah safar haji yang wajib. Dalam safar haji yang wajib. Nah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 8 halaman 249, "Wala yajuzu fi tatawwu'i wa safar tijarati wa ziyarati wa nahwiha illa mahramin." Tidak dibolehkan wanita itu ya bersafar tanpa mahram dalam safarnya tatawu atau haji tatawu, umrah tatawu, atau safar berdagang, tijaro, tujuannya pergi tijaro, berdagang, atau ibadah haji tatawu, dan ziarah, ya, berziarah dan lain sebagainya, kecuali bersama mahram. Ya, tidak boleh juzu, tidak bolehkan. Fi tatawu'i, dalam amal hal yang tatawu tadi melaksanakan haji. Ini bolehkan yang beda pendapat tadi dalam masalah haji yang wajib. Kalau sudah melaksanakan haji, ini melaksanakan lagi tidak ada mahram, menurut madhab Nawawi dan madhab para ulama Syafi'iyah di sini bukan tidak boleh. Hanya dibolehkan safar wajibnya. Maka disebutkan sini dan tidak boleh dalam safar tatawu, safar tijaro, perdagangan atau ziarah dan lain sebagainya kecuali bersama mahram. Orang-orang yang memudah-mudahkan di zaman ini, bermudah-mudah di zaman ini tentang bolehnya wanita bersafar tanpa mahram ini dalam setiap perjalanan, setiap safarnya, la yuwafiqum alaihi ahadun minal ulama, tidak ada ulama yang sependapat dengan hal itu, ya. Yang pendapat mereka menjadi hal yang bisa dipegang oleh umat. Yu'tadu biqaulihim, ya, orang-orang ulama yang berilmu yang bisa dipegang pendapatnya. Wa qaulum inna mahramaha yarkubuha fi ta'irah, atau ada yang berpendapat yaitu mahramnya mengantarkan ke bandara lalu diantar sampai naik pesawat, nanti akan disambut pula oleh keluarganya di bandara berikutnya, ya, yang dia tuju. Nah, karena pesawat itu adalah transportasi yang aman menurut perkiraan mereka, ya, karena di dalam terdapat banyak penumpang-penumpang baik laki-laki dan perempuan. Ini beliau menyebutkan alasan orang yang membolehkan safar tanpa mahram ini. Jawabannya untuk mereka adalah kalla. Jadi anggapan itu tidak benar, bahwa bahkan beliau menyebutkan bahkan pesawat itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan, ya, asyadu khatar min ghairiha, lebih bahaya daripada yang lainnya. Kenapa? Karena penumpang-penumpang bercampur dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan kemudian boleh saja seseorang duduk di samping perempuan tadi laki-laki lain, ya, atau dia duduk di samping laki-laki lain, dan boleh jadi terjadi dalam sebuah penerbangan, yaitu pesawat tadi tidak bisa lanjut ke tempat tujuannya, ya, bandara yang dituju, dan akhirnya bisa mendarat secara darurat di tempat lain. Fala tajid mustaqbala, sehingga tidak ada orang yang menemani menyambut wanita tadi di tempat tersebut. Fatakunu ma'ratan li khatar, maka wanita tadi berada dalam keadaan kondisi yang membahayakan. Wa madza takunul mar'atu fi baladin la ta'rif, bagaimana harusnya wanita tadi ketika dia berada di suatu daerah atau negara yang tidak ada orang yang dikenal di sana. Wala mahrama laha fi zalika walaha fihi, dan juga dia tidak punya mahram di tempat tersebut. Ini di antara gambaran-gambaran yang diberikan oleh Syekh orang-orang yang membolehkan wanita bersafar tanpa mahram, lalu beliau menjawab bahwa kondisi-kondisi yang diprediksi aman juga sangat membawakan kekhawatiran bagi seseorang wanita dalam perjalanannya tanpa mahram tersebut. Demikian yang dapat kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan jumpa yang akan datang. Pembahasan ini masih panjang. Yang mengingat waktu sudah habis, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu sebab yang keempat, ya, di antara sebab-sebab dapat menjaga kehormatan kemaluan seseorang itu adalah yaitu tidak berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini akan dibahas pada pembahasan-pembahasan yang akan datang dalam jumpa kita yang akan datang, insyaAllah. Satu kali pertemuan lagi, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Tafadhol, jika ada pertanyaan akan kita bacakan. Pertanyaan yang masuk sudah banyak, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghindari musik sementara di lingkungan saya masih terdengar? Apa yang harus dilakukan? Baik. Dalam sebuah hadis terjadi dalam sebuah riwayat mauquf dari Ibnu Umar, ya, di mana beliau mendengar orang-orang yang bernyanyi, beliau menutup telinganya. Jadi berupaya saja semaksimal mungkin kita tidak mendengarnya. Tapi kalau hal itu kan beda di antara mendengarkan dengan cara diperdengarkan tanpa kehendak dan kemauan dari kita. Itu di luar, ya, kemampuan kita. Maka insya Allah hal itu tidak akan
menimbulkan dosa bagi kita. Yang kedua, Afwan Ustaz izin bertanya, bolehkah setelah salat Isya langsung salat sunnah witir atau harus ada selang waktu salat sunnah lain dulu baru witir? Boleh saja, tidak masalah, ya, salat witir langsung setelah salat Isya, ya. Baik. Bismillah, Ustaz, bagaimana batasan antara perkara menjaga pandangan dengan mengamati beberapa ikhwan yang nantinya akan kita pilih menjadi pendamping nantinya? Dan ini beda, ini nazar nama istilahkan proses khidbah. Salah satu proses dalam khidbah itu dibolehkan. Tapi kan itu dalam waktu terbatas. Ya, bertemu dengan keluarganya, dengan keluarga kita, dan bertemu dan saling melihat sesuatu yang dibolehkan dalam agama, tidak masalah. Wanita boleh buka cadarnya akan terlihat wajahnya, ya. Nah, ini tidak masalah, bagian-bagian yang boleh dilihat saat nazar namanya. Ya, tapi yang dimaksud inilah tidak ada proses apa-apa dan kemudian saling mengintai-intai, itu tidak benar. Ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana batasan antara perkara menjaga pandangan dengan ini sudah keempat ya, keempat. Bagaimana sikap kita akhwat jika menyadari ada ikhwan yang terfitnah karena kita? Ya, kita harus menjaga diri. Ya, kalau memang kita siap, ya kita beritahu orang tuanya, ya, atau orang tua kita untuk agar dia melanjutkan dengan khidbah, itu aja. Ya, kalau kita juga siap menerimanya. Kalau tidak, ya kita menghindar segala sebab-sebab yang akan membawa kepada fitnah tersebut. Dan juga bisa disampaikan nasihat melalui orang lain kepada dia. Gitu. Apakah menaruh perasaan kepada lawan jenis sebelum halal itu termasuk zina hati? Ya bisa saja kalau bukan dengan cara tidak ada proses-proses menuju ke kehalalan. Ya. Nah, itu ditahan dan itu bisa membawa pada zina hati. Maka di akhir hadis tersebut wal farju kadzudzika au saddiquh. Ya. Wal qalbu tahwa, wal qalbu yahwa. Hati ya yahwa itu maksudnya pengen gitu. Ustaz, bagaimana sikap kita akhwat yang bismillah. Ustaz, apakah menaruh ini mana? Pertanyaan ke-6 ya. Bagaimana cara yang hikmah untuk menasihati wanita sudah ngaji yang hobi safar tanpa mahram dengan alasan sudah bercadar dengan Bagaimana cara yang hikmah untuk menasihati wanita sudah ngaji yang hobi safar tanpa mahram dengan alasan sudah bercerai dengan suaminya? Ya, ini nasihati tentu nasihati secara baik, atau orang mungkin bisa menyampaikan nasihat kepada dia, atau di mana dia mengaji mungkin disampaikan nasihat-nasihat oleh keluarganya atau tempat-tempat majlis taklimnya, gitu caranya. Ya. Sampaikan aja nasihat baik-baik, ya, untuk menerima tidaknya itu kan kembali kepada pribadi orang tersebut. Yang penting kita menunaikan sebagai sahabat memberikan nasihat-nasihat selalu, cara-cara yang baik, itu aja. Ya, dan selalu mendoakan juga bagaimana supaya Allah SWT memperbaiki kondisi dia. Bagaimana jika ada seorang ikhwan memuji kita cantik, bagaimana sikap kita? Nah, kenapa harus terjadi? Berarti kan ini hal-hal yang tidak baik. Ya, maka hal ini harus dihindari. Kenapa dia harus memuji seperti itu dan melalui apa dia puji? Berarti ada hubungan-hubungan. Nah, hal ini harus dihindari karena akan menimbulkan fitnah di ujung. Ya, kalau kamu suka silahkan datang kepada orang tua saya, suruh aja, atau orang tua kita suruh kepada dia untuk menyampaikan. Ya, jika ada dia niat seperti itu. Baik. Ini bertanya, Ustadz, bagaimana jika pada suatu kegiatan terdapat perkenalan para guru? Lalu apakah seorang murid boleh melihat gurunya ketika perkenalan tersebut? Maksudnya apa ini? Jika ada pada suatu kegiatan terdapat perkenalan para guru. Lalu apakah seorang murid boleh melihat gurunya ketika perkenalan tersebut? Ya, maksudnya apa ini? Kurang paham ya. Yang penting tadi adalah melihat lawan jenis, dia Allah SWT menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Jelas perintahnya. Ya. Tanpa ada alasan-alasan syar'i seperti untuk nazar, ya beda lagi gitu. Atau karena seorang dokter melihat pasien, itu beda lagi. Bagaimana menasihati teman yang tangannya suka disentuh sama lawan jenis? Ini nggak benar ini. Ya, ini harus dinasihatin
itu adalah perbuatan dosa, ya, dan itu menimbulkan syahwat yang akan memancing terjadi perbuatan berkelanjutan dengan cara-cara yang lebih diharamkan lagi. Bagaimana kalau kita berbicara dengan lawan jenis, apakah kita harus menghindari kontak mata? Apa batasan ketika bicara dengan ikhwan? Ya, tidak perlu kontak mata, sekedar bertanya, sepentingnya tidak perlu saling melihat, gitu ya. Dan sikap terutama sedang proses jual beli umpamanya, ya kan nggak perlu melihat muka orangnya ini berapa harganya semacam. Bagaimana sikap kita saat ada teman yang membuat lagu? Apa kita harus pergi dari tempat itu atau menyuruh mematikan lagu tersebut? Apa nih? Oh, bukan. Saat kita ada teman yang memutar lagu, apakah kita harus pergi dari tempat itu atau menyuruhnya mematikan lagu tersebut? Ya, tergantung kondisi. Jika dia bisa nasihati, nasihat baik-baik. Kalau memang sudah ketahuan dia bandel, ya kita yang menjauh. Gitu. Bagaimana jika nyanyian tanpa musik terkadang dinyanyikan di hadapan suami untuk menggoda merayu bercanda suami, teman? Mohon penjelasan. Ya, hal-hal yang diantara yang dikecuali dalam cara untuk sesama suami istri itu hal yang berbeda dan tidak ada musiknya, kemudian kata-kata yang sifat nyanyi dengan suami, itu diantara hal-hal yang dikecualikan oleh sebagian ulama, tapi hal ini tidak menjadikan sebuah cara yang budaya, gitu maksudnya. Ya. Dan juga menghindari, bisa juga jatuh perbuatan yang haram karena akan meniru lenggok-lenggoknya irama-irama yang diharamkan. Karena musik itu tadi kita sebutkan adalah nyanyi itu adalah mantra-mantranya setan. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya melantunkan syair tidak diiringi dengan musik tapi dengan beatbox, seni suara melalui mulut? Apapun alat yang dipakai, tujuannya adalah untuk melahirkan musik, itu tetap dilarang, gitu. Karena yang dilarang itu bukan alatnya, yang dilarang adalah kegiatannya. Walaupun digunakan pisau, dipukul-pukulkan ke besi, kan bukan alat musik, tapi dijadikan seperti gendang, ya sudah musik jadi, melahirkan suara musik, artinya melahirkan suara musik, gitu. Bagaimana cara menjaga pandangan saat berada di pasar, saat berkendara? Ya kita kan tidak harus melihat orang, tidak harus menatap ke wajah orang, ya. Tidak harus menatap wajah. Yang tadi dilarang menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, tidak menatap muka orang, mata orang, ya. Punggungnya kalau berkendara kita ya lihat jalan kayak gitu kan, tidak mesti menatap orang. Kalau menatap orang justru tidak melihat jalan kita jadinya. Baik. Bolehkah akhwat memotong seperti video-video yang berisi kajian-kajian Ustadz dengan menatap langsung atau baiknya tidak ditatap oleh mata langsung? Akal baik-baiknya ya diupayakan maksimal, ya. Maksimal tidak terjadi hal-hal yang membawa kepada maksiat, itu aja. Dimana jelas ayat tadi melarang kita untuk menatap, ya. Baik, apakah melihat video lawan jenis karena ada keperluan melihat wajahnya, ingin tahu apakah hal itu disebut diperbolehkan? Ya, artinya di sini dalam proses ada keinginan menikah apa tidak, gitu aja. Jadi maka Islam ada membuka celah yang disebut dengan khitbah. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat kemudian nanti tidak terjadi proses, itu akan membawa fitnah bagi diri sendiri, gitu. Bagaimana terapi musik instrumen yang biasa digunakan terapis dalam pengobatan? Itu adalah satu hal yang tidak benar. Ya, sesuatu yang diharamkan Allah tidak akan pernah menjadi suatu obatnya. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa Allah tidak menjadikan syifa ummati fima hurima alaih. Bahwa Allah tidak pernah menjadikan obat sesuatu yang diharamkan atas umatnya. Atas umatnya di atas umat ini, kata Rasulullah SAW. Jika belanja sendirian dekat rumah tanpa mahram, itu kan memang safar itu keluar rumah kan? Tidak. Kalau dalam kota namanya nggak safar. Jadi yang diukur safar itu apa? Yang secara lumrah itu ada sudah diukur melakukan perjalanan. Ini yang salah paham juga kadang-kadang, masa belanja ke pasar itu nggak safar itu. Ya itu keluar rumah namanya. Ya, biasa dalam kota itu nggak safar namanya, ya, perlu dipahami. Bahkan antar kota kadang-kadang tidak dianggap safar karena memang jarak yang dekat, ya. Orang yang bertinggal di perbatasan antara Bogor
dengan Depok, itu kan udah gimana itu? Antara Jakarta dan Depok sekarang sudah tidak anggap safar lagi kan, walaupun beda tempat. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang dimaksud safar itu ya safar diukur secara baik jarak apapun secara uruf itu kebiasaan. Gitu. Pak izin bertanya bagaimana hukumnya jika wanita belanja sendirian dekat rumah? Ini sudah ya, afwan. Apakah kita diperbolehkan berdoa dengan spesifik seperti mohon pasangan yang baik agama, fisik, dan hartanya? Atau mohon terbaik saja Ustaz? Rasulullah SAW menyanjurkan tidak berdoa. Ya. Akan ada tengah umatku ini ada orang yang tidak dalam berdoa kata Rasulullah SAW. Nah, tidak dalam doa itu di antara para ulama adalah merinci-rinci terlalu detail dalam doanya. Tapi selalu minta sajalah pasangan yang soleh atau solehah. Itu sudah cukup. Ya. Nggak perlu diminta fisik, minta harta apa. Yang minta aja ya carikan pasangan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soleh ya atau solehah. Baik. Kalau wanita safar karena menuntut ilmu, apa hukumnya ya? Barakallahu fikum. Tetap sama, safar menuntut ilmu diantar ke tempat menuntut ilmunya oleh mahramnya tidak masalah, ya. Diantar kemudian mahramnya pulang. Dia berada di tempat menuntut ilmunya nggak safar lagi kan? Sudah menetap di situ. Baik dia ketika menuntut ilmu di Jakarta, menuntut ilmu di kota lain, setelah sampai di tempat tersebut tidak dianggap safar lagi, hanya mengantar ke tempat tersebut yang butuh safar namanya. Maka dia butuh mahram. Bagaimana jika wanita bersafar dan mereka bekerja sebagai bantu rumah tangga dalam dijemput oleh majikan suami istri? Ini tertetap hal yang termasuk dalam hal yang dilarang tadi. Mau apakah lagi kita gitu kan? Ya memang begitu hukum dalam Islam tadi bahwa bersafar harus dengan mahram. Ustaz, bagaimana jika sudah ingin menjaga untuk tidak post foto tetapi ada keperluan misalnya untuk kuliah sama dosen disuruh memberi foto di WA, membuat video untuk tugas takutnya terjadi fitnah. Taib, ya mungkin hal-hal seperti ini bisa diatur lebih secara privat saja ya. Tidak boleh melihat foto tadi kalau memang dibutuhkan ya foto-foto yang tidak juga foto yang menarik apa hitam putih saja umpamanya kemudian bisa hanya lihat oleh dosen saja. Dihindari semaksimal mungkin gitu aja. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak mudah-mudahan berkomunikasi dengan lelaki ajan? Ya, caranya ya hindari sebab-sebab yang membawa hal seperti itu. Akan menimbulkan adanya kontak dengan laki-laki yang tidak mahram. Caranya hindari ya kelompok-kelompok, kegiatan-kegiatan, ya kumpulan yang akan menimbulkan terjadi komunikasi dengan yang tidak mahram dalam perkara yang tidak ada urusan agama atau urusan dunia. Ya. Bolehkah dua orang wanita safar melebihi 3 malam karena daerah tersebut aman? Ini yang tidak kita jelaskan tadi, ya. Kalau Syekh mengatakan tidak boleh dan juga dalil-dalil dijelaskan tadi, yang boleh itu para ulama membeda pendapat tentang safar yang wajib, ya. Bagaimana hukumnya lelaki chatting dengan seorang akhwat zaman sekarang kan dengan adanya medsos semua mudah banyak yang tergelincir di permasalahan ini. Ini jelas haram. Itu termasuk khalwah. Ya. Ustaz izin bertanya, ana seorang akhwat yang merantau dan berencana akan pulang kampung sendirian karena ada urusan penting. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya solusinya dijemput mahramnya atau diantar mahramnya ya. Pasti solusinya begitu. Baik. Izin bertanya, bagaimana status hubungan yang suaminya mentalak 3 dalam satu waktu? 1 tahun kemudian CBLK sampai hamil dengan sekarang tinggal bersama. Nah ini harus diproses ke pengadilan. Ya, kalau sudah talak 3 itu dalam 1 tahun kan sudah habis sebetulnya. Suami talak 3 dalam satu waktu 1 tahun kemudian. Jadi kalau 1 tahun kemudian dia kembalikan, walaupun tidak talak 3 sudah idahnya kan sudah habis, menikah lagi. Nah kemudian talak 3-nya tadi harus sebetulnya dia sampaikan ke hakim. Apa yang diputuskan oleh hakim? Ya, apa yang diputuskan oleh hakim? Ini yang berhak menentukan jatuh 3 atau 1 itu hakim. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan mana tadi tuh.
Anda sering safar seorang diri ketika hendak menuju ke kota tempat menuntut ilmu perkuliahan atau ketika balik kampung, mohon solusinya Ustaz. Ya, solusinya tentu ya Ustaz tidak bisa memberikan solusi, paling ya cari mahram ya atau menikah begitu. Solusinya begitu. Ya. Kemudian apakah memang jarak kampung dengan tempat untuk ilmu memang dihitung safar atau tidak? Gitu aja. Karena tidak bisa dikatakan safar itu sekarang beda kota saja, juga tidak bisa dikatakan demikian. Karena antara kota dan kota sekarang secara uruf tidak dianggap safar lagi. Tadi yang kita sebutkan seperti orang tinggal di perbatasan Jakarta atau orang kita di Jakarta Timur kemudian dia pergi ke Bogor, apa dianggap safar sekarang? Enggak. Kalau secara uruf tidak dianggap safar kan ke Bogor tuh kalau dari Jakarta, karena memang orang sudah biasa bolak-balik dalam keseharian begitu. Wallahu alam. Itu ya tergantung dengan uruf juga dilihat. Ke-29, bagaimana batas komunikasi antara ikhwan dan akhwat sedang proses menuju pernikahan? Ya, ini prosesnya komunikasinya sampai dari batas yang dibolehkan dalam Islam, bertanya kepribadian, mencari itu tetap dengan tidak berkhalawat. Tetap tidak berkhalawat. Saya ingin bertanya apakah hukum bagi wanita yang menyambung pelajarannya luar negeri tanpa mahram hanya antar ke tempat belajar. Ya nggak apa-apa kalau sudah diantar dengan mahram ke tempat belajar, dia tinggal di sana sudah tidak musafir lagi dia. Ini sesuai dengan fatwa-fatwa ulama yang kita baca. Ini maksud safar tadi dia di negaranya ke negara tujuan. Ya, maka setelah di negara tujuan dia sudah aman di sana, tidak dianggap safar. Bagaimana hukumnya wanita yang belum menikah yang sudah menetap di suatu kota untuk bekerja? Setelahnya pulang 2 bulan 1 kali ke rumah kota asal untuk menjenguk orang tua. Jaraknya kota tersebut 380 km sendirian. Itu yang Anda maksud tadi, tergantung kondisi urufnya bagaimana, apakah itu dianggap safar atau tidak. Tadi kita katakan tidak mesti harus jarak tertentu saja dianggap safar. Ya, bisa saja satu jarak yang jauh segitu belum safar. Safar antara ujung kota ke ujung kota umpamanya. Wallahu alam, ini kan kondisinya harus dilihat. Kondisinya bagaimana, karena persoalan ini hari ini sudah kalau dalam istilahnya ta'ummu bi balwa dalam istilah fikihnya. Sudah merupakan masalah yang merebak sekali. Nah, tapi untuk lebih pasnya mungkin ya ditanya lebih spesifik kepada ustaz-ustaz yang dekat dari kita masing-masing, safar atau tidak anggap jalan ke sana gitu. Bagaimana jika akhwat bekerja di luar rumah yang banyak interaksi dengan lawan jenis? Ya, seperti penjual interaksi, yang penting dia bisa menjaga diri, itu aja. Seperti dia jual, buka toko, itu pasti ada laki-laki yang belanja, perempuan yang belanja, segala macam. Interaksi seperti itu tidak bermasalah, atau tidak bermudah-mudah. Tidak bermudah kalau ketika dia berinteraksi dengan laki-laki lain, tidak saling menatap, tidak berbicara sesuatu yang di luar keperluan tugas gitu ya. Izin bertanya Ustadz, kalau sebelumnya kita suka musik dan saat ini sudah hijrah masih terkadang bersenandung lagu yang sebelumnya diketahui, itu bagaimana? Ya, bagaimana ya, harus ditinggalkan. Ya, diusahakan lebih banyak menghafal doa-doa, zikir-zikir, ya, banyak istighfar. Bagaimana hukum membuka cadar di depan calon ayah mertua? Kalau calon ayah mertua kan belum mertua, belum mahram, tidak boleh ya. Dan betapa banyak kasus juga kadang-kadang ya terjadi ketika yang pergi melamar, akhirnya malah yang melamar mertuanya melamarnya, calon mertuanya. Jadi yang penting di sini ketika ada laki-laki yang melamar, kita dengan mahram kita, dia datang melihat, kita boleh buka di hadapan calon kita tersebut. Ini pertanyaan Ustaz, apakah jika mahram mengantar sampai ke tujuan lalu di sana seorang tetap sendiri? Iya, begitu yang dijelaskan para ulama, yang saat dipentingkan bagi penjelasan para ulama tadi, mahramnya boleh balik ke kampungnya, ya. Kemudian dari kota tersebut menetap, ya. Seperti baik untuk pekerjaan ataupun untuk belajar tadi.
Ini ada pertanyaan yang aneh nih. Izin bertanya, kenapa Allah menghendaki hambanya menikah padahal salah satu sifat Allah cemburu? Apa maksud cemburu? Sifat Allah itu adalah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, lallahu aghayr minar sa'ad. Maksudnya Allah cemburu itu terhadap orang yang melakukan keharaman. Allah tidak suka, ya, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kecemburuan Allah. Maka Allah cemburu dengan orang-orang yang berbuat hal-hal yang diharamkan. Nah, itu maksudnya. Bukan cemburunya antara seorang istri kepada suami, ya. Tidak. Jadi sifat Allah itu tidak sama seperti sifat makhluk. Bukan cemburu maksudnya cemburu dalam artian syahwat, cemburu kata cinta antara lawan jenis, bukan cemburu yang di situ maksudnya sifat Allah di sini. Kecemburuan Allah seperti yang dijelaskan hadis itu adalah ketika hambanya mendatangi hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang dilarang oleh hambanya. Baik. Baik, tinggal sedikit waktu lagi ya. Sudah habis ya. Baik. Pertanyaan terakhir ini, afwan Ustaz, mohon bagaimana nasihatnya, ya mohon nasihat. Bagaimana akhwat yang hendak menikah dengan laki-laki yang mungkin keilmuannya belum sebaik sang akhwat, tapi alhamdulillah sudah mengaji sunnah. Itu tentu melihat, kalau akhwat itu melihat laki-laki ini adalah memiliki semangat menuntut ilmu, ya, dan dia juga sudah berhasrat untuk menikah, ya nggak masalah. Ikhtiar, istiqoroh kepada Allah dan musyawarah kepada orang-orang yang lebih terpercaya, baik dari kalangan akhwat lain atau guru-gurunya, musyawarah dulu, ya, bagaimana dengan calonnya itu tersebut. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita bacakan ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Mohon maaf belum sempat kita jawab semua. Terima kasih atas segala kebersamaan antunna semua. Semoga Allah SWT menjaga antunna dalam kebaikan, selalu bersemangat menuntut ilmu, berupaya mengamalkan ilmu semaksimal mungkin, walaupun terdapat kelemahan di sana sini dalam diri kita, tapi semoga Allah SWT mengampuni atas segala kealpaan dan kesalahan kita, dan juga selalu menunjuki kita kepada jalan-jalan yang terbaik, ya, solusi-solusi yang terbaik, ya, dalam kehidupan kita ini, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam hidup kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala kehadiran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.